Dan disitulah edukasinya. Coba dia direkamkan dia sehari-hari, dibawa dia ke masjid ataupun diputarkan kaset pengajian saja. Ya, kalau kita agama Islam pengajian saja. Rekam dia, ingat dia tuh pada besarnya nanti dia ingat, oh pada ayat ini ingat. Nah, ini enggak mainan-mainan seperti ini yang kita dengar. Yang ada, tahu nggak nanti yang ada? Dia adik-beradik dia bisa kelahi. Ya, nggak jauh-jauh deh. Ini kalau kita ambil dia marah nih. Benar nggak? Ngamuk dia. Anak-anak gitu semua kan? Anak saya juga kayak gitu, bukan anak ibu juga. Mata rusak, mata asli rusak, mata pencarian juga rusak. Kan? Bener nggak? Beli paket kuota. Sekarang kita sistemnya daring sekolah. Kalau hanya untuk belajar 50.000 satu bulan cukup. Tapi ini masalah baru ketika COVID datang, kita nggak ada pertemuan tatap muka di sekolah, kita diwajibkan membeli handphone Android ya sesuai dengan kemampuan. Kan banyak sekarang, ada handphone Cina, ada yang 500.000, ada yang 300.000, banyak macam handphone ini, ya kan? Dipermudah, kita tuh diserang kan, diserang dengan teknologi. Kasih anak-anak tadi yang nggak bisa buka YouTube, kan jago buka YouTube. Di dalam YouTube itu sendiri tuh banyak macam-macam. Ya, mau film apa aja bisa dilihatnya. Google, ya namanya Mbah Google kata orang. Nggak ada ini, tanya Mbah Google katanya. Wah, bukan Pak Guru lagi tanya. Mbah Dukun. Wah, ya kan? Nah, Mbah Dukun. Ini Mbah Google langsung buka. Mau cari apa di Mbah Google itu ada. Bayangkan aja lah. Semua ada di situ. Makanya kalau nggak kita batasi Google ini berbahaya. Ya. Jadi anak-anak ini adalah generasi mana tahu nih. Dari antara kita di sini, anak-anak kita yang ada di sini, besok ada yang menggantikan saya di DPRD. Benar nggak? Bisa saja kalau kita semangat, mampu, yakin aja. Saya dulu nggak yakin. Pak Jokowi ada yang pernah kenal nggak sebelumnya? Sebelum jadi presiden? Nggak pernah. Dari masyarakat biasa, pengusaha bapaknya, ya, tukang mebel, Pak Jokowi itu tahu-tahu jadi presiden loh, Bu. Saya aja selaku anggota DPR nggak pernah kenal dengan Pak Jokowi sebelumnya. Tapi siapa kita tahu? Ternyata dia bisa jadi presiden. Nah, nggak tahu kita kan, dia nggak pernah anggota dewan Pak Jokowi. Dia bupati wali kota Solo. Wali kota Solo, habis itu gubernur DKI, habis itu dia presiden. Naik dari bawah ke atas. Siapa yang tahu yang dari sini besok insya Allah ya kita doakan semoga kita semua sehat dan anak-anak ini menjadi generasi penerus bangsa. Nah, siapa yang tahu juga dari sini nanti nih, ini bajunya dalam orang hijau-hijau nih kan, mana tahu besok bisa menggantikan Pak Muldoko kan? Kita tahu Muldoko tuh Panglima TNI loh. Hah? Jadi tentara, ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi polwan, kita nggak tahu. Kalau ada kita tahu apa yang terjadi ke depan. Saya mau berguru sama dia, saya mau tanya juga apa yang terjadi ke depan untuk Pak Aswini besok. Kalau ada yang kita tahu, kita di sini dituntut untuk berusaha. Kita nggak pernah tahu. Jodoh, maut, ya, rezeki, ya, itu tidak ada yang tahu. Tapi percayalah, kalau cerita jodoh tuh ada yang dibuat dan jodoh yang beneran jodoh, ada jodoh yang dibuat-buat. Benar nggak? Jodoh yang dibuat apa? Hah? Nah, jodoh yang dibuat. Ya. Ada, jadi dia ada yang dibuat dan tidak, memang sudah jodohnya. Jadi makanya dari itu untuk anak-anak ini saya paling utama karena saya yakin, saya nggak tahu ke depannya ini mereka ini mau jadi apa, tapi kita doakan mereka jadi anak-anak penerus bangsa yang berbudi akhlak yang baik. Amin. Ya, jangan mereka itu kita sia-siakan. Saya mau tanya. Dari ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Kalau ibu-ibu di sini, kita semua yang ada di sini, harta yang paling berharga itu apa? Anak-anak, Pak. Keluarga. Ya, keluarga ya. Keluarga, anak. Bukan sepeda motor. Bukan ya? Bukan ya. Bukan tanah. Enggak ya. Oke. Bagus. Ya. Aset yang termahal itu adalah anak. Sepakat kita tuh ya. Anak itu yang paling mahal, makanya kita jaga dia, kita didik dia, kita bimbing dia. Ya, jangankanlah sekarang dia beli kita punya motor lagi, besok dia bisa membuat motor untuk kita, bayang nggak? Ya, makanya anak itu nomor satu, aset termahal.
Ya, aset termahal dan aset yang paling amat berharga itu anak. Makanya sepakat kita jaga anak-anak kita, Bu ya. Semoga jadi mereka jadi orang-orang yang sukses. Ya. Nah, jadi besok udah sukses dia bisa belikan kita rumah. Dia bisa belikan kita sepeda motor, dia bisa belikan kita tanah. Kalau sekarang kita bercerita tanah, bercerita rumah, salah. Tinggalkan itu semua, itu nggak ada guna. Bagus kita fokus saja mengurus mereka. Ya. Terus saya sampaikan juga tadi, saya dari keluarga yang biasa, bukannya apa-apa, saya kuliah SD, SMP, SMA itu 2 kali ya. Masuk di SMA, SMP sini, keluar SMA ini. Itu karena apa kira-kira? Zaman dulu, zaman saya nih, anak 82 lahir. Zaman kita sekolah dulu namanya kalau dia tinggal itu, tinggal kelas, pindah naik. Bener ya? Zaman dulu, kalau sekarang ya tinggal. Kalau zaman dulu, ya, ini tinggal nih. Ya udah, kamu bisa naik, kamu pindah ke sana. Nah, ulang kejadiannya. Ya. SMP-nya SMP 22 saya sibuk aja. Apa nggak saya kerjain? Saya jual durian di Harapan Raya. Ambil duriannya di Rokan Hulu, saya jual di sini. Jual gula merah. Rokan Hulu itu paling banyak gula merah. Saya hari-hari saya bolak-balik Rokan Hulu, Pekanbaru lewat pakai mobil Sinar Kampar. Ya. Mobil apa NHD. Hah? Itulah mobil-mobil yang dulu, sekarang kan udah terapel dulu spare ban. Nah, jadi itu yang saya ini kan, saya jual durian, jual gula merah, ya, jual kelapa di Harapan Raya. Jadi saya itu bukan cari kaya dulu. Saya pergi sekolah, tapi saya nggak sampai ke sekolah. Jadi stokar oplet di Harapan Raya, opletnya warna putih. Nah itu saya dulu tuh. Ya, kalau gelar saya, panggilan saya di sana di Harapan Raya tuh Unyil namanya. Memang badan saya kecil, ya kan? Orang supir-supir itu semua stokar itu besar, kenaik-kenaik. Saya kecil sendiri. Nah, tapi kecil-kecil gini cabai rawit. Nah, batang kelapa orang saya panjat semua di Harapan Raya tuh, saya jual. Nah, kalau manjat-manjat paling jago nih. Nggak percaya, kan? Nah, manjat paling jago. Batang kelapa itu kita panjat semua tuh. Ya, kelapa orang, kelapa awak. Tapi bukan untuk kaya, memang untuk kesenangan saja. Saya dapat uang, saya nggak minta ke orang tua saya. Saya dapat uang, Bini orang nggak bini awak. Oh jangan. Kalau bini orang bini awak tuh, kalau bisa nggak boleh itu bini orang bini awak tuh, ya kan? Kalau bisa bini awak saudara. Bini awak saudara. Ya, anjak kelapa tinggi-tinggi bu, 2 meter. Kalau 2 meter tuh rendah. 4-5 meter batang kelapa yang kita panjat, kita kupas sendiri, kelapa tua, bukan kelapa muda, jual ke warung-warung, titip di warung-warung, kelapa orang tuh padahal. Ya, kerjaan apa tuh? Untuk beli rokok. Saya bukan pejudi, ini enggak. Beli rokok, ngumpul sama teman-teman, main domino, ya. Itu aja kerja saya. Uang itu tidak terkumpul, tapi ya untuk kesenangan saya mau senang gitu. Nah, itu kerjaan saya dulu. Itu kerjanya baik, itu kerjanya nggak baik ya, jangan ditiru. Tapi itu pengalaman hidup. Ya, stokar oplet dapat makan nasi ramas 1 bungkus 1 hari siang itu, terus dapat beli rokok, udah. Namanya ke rumah nggak ada, cuma itu aja. Kesenangan ingin makan nasi ramas sama orang-orang teman-teman yang supir oplet, merokok sama di mereka, udah. Disuruh-suruh orang lah kalau namanya supir, karena disuruh-suruh lah, kau beli sana, beli ini, dapat rokok sebatang, jadilah. Nah, itulah kerja saya dulu. Makanya saya nggak tamat di SMP 22. Tinggal kelas, datanglah kepala sekolah, orang tua saya ngadap kepala sekolah, ini anak saya kok tinggal, nggak pernah masuk. Dari rumah pergi terus. Manjat kambiuran. Ya, iya. Jadi pasnya pindah naik lagi. Seperti itulah kejadiannya. Alhamdulillah lulus dengan NIM yang sangat minim. Saya nggak pernah NIM dulu, NIM namanya. Ya, NIM kan? Nah, NIM saya tahu nggak tamat SMP 14. Ngeri kan? Tapi tamat. 14. NIM yang dulu. Kalau sekarang salah. Berarti apa tuh? Itulah kan di berapa mata kuliah, berapa mata pelajaran kan? 45. Bagi 14 terus 4 sempat dibalas ya kan? Kali 4. Ya. SMA gitu juga. SMA Tapi gitu kalau anak juga. yang buat gitu marah ya Pak? Hah? Kalau anak yang buat gitu marah ya Pak? Marah lah. Tapi zaman itu ya kondisi seperti itu. Saya yang jelaskan ini artinya janganlah seburuk-buruknya orang itu jangan kita cap dia dulu. Yakinlah suatu saat dia
bisa maju. pasti bisa berubah. Iya. Dia tidak akan begitu-begitu aja, makanya tapi harus diberi kasih sayang. Orang tua saya diberi kasih sayang terus, perhatian terus. Perhatian terus, kuliah saya SMA saya begitu sampai saya terakhir berangkat pergi kuliah ke Jogja. Saya pertama dalam keluarga besar, satu-satunya pertama kali yang pergi merantau kuliah di luar Kota Pekanbaru dan ke Jawa.